Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Yang saya hormati, yang saya muliakan para pimpinan Kubus Digital dan juga seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini yang semuanya saya banggakan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah karena banyak nikmat diberikan kepada kita, kalau mau dihitung tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau mau ngitung nikmat tidak bakal bisa dihitung. Memang bukan untuk dihitung, untuk disyukuri. Ya. Kita bersyukur atas nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak banyak perusahaan yang peduli urusan hati karyawannya. Ya, gaji, fasilitas, urusan-urusan zahir. Tapi sampai ada satu perusahaan yang mikirkan isi otak karyawannya diisi, di-upgrade, hatinya ditata, dibikinkan majelis. Ini adalah satu fasilitas yang sangat luar biasa. Ini nikmat yang patut kita syukuri. Ini kita majelis semacam ini setiap berapa waktu sekali, Pak Anto? Setiap Jumat. Setiap Jumat ada majelis. Keliling di 4 kantor. Istimewa. Semoga ini menjadi satu hal yang bisa istiqomahi ke depan. Kemudian ini betul-betul nanti membuat hati karyawan di sini ini sejuk, tidak sekedar bekerja di sini, tapi beribadah. Kemudian kita mendapatkan pahala yang banyak daripada setiap aktivitas kita, karena kita punya ilmu yang bisa menjadikan setiap aktivitas kita menjadi ibadah yang bernilai. Anak punya cerita sedikit yang selalu anak ceritakan di majelis-majelis tentang teman anak yang dakwah di Halmahera, masih nyeberang lagi naik kapal 11 jam, tapi kapal kecil. Ada satu masyarakat yang dulunya semuanya muslim, suatu hari datang misionaris, satu persatu murtad, sampai habis tinggal satu kakak yang masih muslim. Kemudian yang masih muslim ditanya, oh kenapa Anda tidak ikut murtad seperti yang lain? Tanya, sebelum ayah saya meninggal, beliau berpesan, nak apapun yang terjadi kamu jangan murtad. Ayah yakin suatu hari nanti akan datang seorang guru, seorang ustadz yang mengajarkan kamu ilmu, yang mengajarkan kamu agama. Saya sudah nunggu Pak Ustadz, lama betul. Kenapa Ustadz? Lama sekali. Saya sudah nunggu 20 tahun Pak Ustadz. Jadi teman saya itu datang ke sana setelah beliau menanti selama 20 tahun. Ya, saudara kita di luar sana yang sekedar ingin ketemu Ustadz butuh waktu 20 tahun lamanya menunggu. Maka alangkah tidak bersyukurnya kita kalau kita dikasih nikmat punya tempat kerja yang seminggu sekali urusan hati karyawannya diperhatikan, itu istimewa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Imam Ghazali beliau mengatakan bahwa hati manusia lebih butuh makan daripada fisiknya. Ya Pak Adi. Betul ya? Hati manusia lebih butuh makan daripada fisiknya. Misalkan anak tanya, kita kerja di sini terus 2 hari tidak makan, kira-kira kuat tidak gitu? 2 hari tidak makan, 3 hari, wah sudah bawa rumah sakit, mungkin gotong ke puskesmas ya. Apalagi yang kerjanya angkat-angkat, wah berat itu. Kata beliau, hati lebih membutuhkan makanan daripada fisik. Hati lebih lemes ketika tidak dikasih makan ketimbang fisik. Dan makanannya hati adalah ilmu dan hikmah. Kalau selama 3 hari hati tidak dikasih asupan makan, maka hati itu mulai sakit, kemudian semakin parah, bisa sampai mati. Kalau hati itu sudah mati, maka seakan-akan orang itu tidak punya hati, mati rasa. Tidak bisa lagi mendengarkan yang namanya nasihat, sulit yang namanya menerima hidayah. Maka alangkah nikmatnya kita
diberi fasilitas sama Allah Subhanahu wa taala, bisa selalu mengisi gizi hati kita setiap beberapa waktu sekali. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam sabdanya Nabi Muhammad bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Nabi, sesungguhnya syafaatku aku berikan kepada seluruh pendosa besar dari kalangan umat. Syafaatku aku berikan pada seluruh pendosa besar dari kalangan umat. Mungkin sebagian kita ada yang punya masa lalu yang kurang baik. Kita tidak akan mendiskusikan masa lalu, tapi kita mendiskusikan harapan dan masa depan. Betapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat masa lalu seseorang, tapi memberikan harapan kalau kita mau taubat sama Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang taubat kepada Allah apapun dosanya pasti akan diampuni. Tapi ada yang bilang, anak tidak pernah lakukan dosa besar, oh Ustaz. Anak tidak pernah zina, tidak pernah minum khamr, anak tidak pernah nyuri, tidak pernah korupsi. Dosa besar bukan hanya dosa besar yang tampak secara zahir. Ada dosa besar yang lain yang tidak tampak, yaitu dosa-dosa hati. Nah, teman-teman tahu kisahnya iblis ya? Dulu namanya Azazil. Ibadah selama 100, ada yang namanya Azazil di sini. Itu. Jangan ngawur lu, namanya itu siapa? Nama antum siapa? Hah? Rocky. Hah? Rocky kan? Oki kok bukan Azazil. Jangan ganti-ganti nama lo. Kalau tidak mau ngaki koi jangan ganti-ganti nama lo. Ngawur ini. Jadi jangan asal keren ya, jangan asal nama keren. Nanti punya anak dikasih nama Azazil, dikira ini nama aslinya iblis. Azazil ini dulu 180.000 tahun ibadah. Berapa? 180.000 tahun ibadah. Tidak ada sejengkal pun tanah di atas muka bumi, melainkan dia pernah pakai untuk ibadah. Suatu hari Allah berencana menyampaikan rencananya kepada malaikat untuk menciptakan khalifah di atas muka bumi, yaitu Nabi Adam. Maka Azazil ini tidak terima. Dia hasad. Ya. Dia tidak terima, kok dia. Harusnya saya dong. Saya ini sudah 180.000 tahun ibadah. Saya lebih layak jadi khalifah. Ini bayi barusan kemarin sore. Masa dijadikan khalifah? Tidak terima dia. Ya namanya perusahaan suka-suka yang punya lah ya. Ownernya siapa? Ini mau tak copot, ini mau tak ganti, ini mau tak pecat, ini mau tak naikkan tanpa prestasi, ini mau tak turunkan walaupun tanpa kesalahan. Ya serah-serah yang punya perusahaan. Itu juga Allah, terserah Allah dong. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang mau dijadikan khalifah, siapa yang tidak, ya terserah Allah. Disinilah kemudian Azazil ini membangkang ketika disuruh sujud. Dia tidak mau sujud. Akhirnya dia dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, dikutuk jadi bentuk yang hina, dikeluarkan dari surga, dilempar ke bumi. Iblis dikeluarkan dari surga bukan karena zina, tapi karena sombong. Dikeluarkan dari surga bukan karena korupsi, tapi karena hasad. Keluarkan dari surga bukan karena minum khamar, tapi karena riya. Nah, riya itu apa? Pamer. Butuh pandangan dan pengakuan orang. Kita yang merasa dirinya sudah selamat dari dosa zahir, lupa kalau ternyata dosa batin ini lebih berbahaya. Maka alangkah bersyukurnya kita kalau punya guru, kita punya majelis ilmu, yang mana guru kita, ilmu yang kita dapatkan itu bisa membersihkan hati kita daripada semua kemaksiatan-kemaksiatan batin. Kita selamat zahir dan batin. Tapi meskipun sawah ya, perang muter ini. Wah, ini anak saingan sama traktor ini. Oke. Siap. Tantangan diterima.
Tidak apa-apa, biar Pak, orang kerja Pak, tidak apa-apa Pak. Dia kerja, saya juga kerja. Tidak usah dihalangi ya kan. Kita kuat-kuatan aja lah. Kecuali kalau itu gensetnya sini. Nah, kalaupun ternyata hati kita ini memang kotor dengan dosa-dosa, kita berusaha bertobat, semoga Allah ampuni. Tapi kalaupun seandainya kita tidak tahu kalau ternyata itu semua adalah dosa dan kita belum bertobat, semoga kita layak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Semua yang duduk di sini termasuk yang megang mic adalah para pendosa besar. Seandainya dosa itu ada baunya, mungkin tidak ada tuh yang undang saya. Tidak duduk di sini. Seandainya dosa itu ada bau. Syukurnya dosa itu tidak ada bau. Orang yang terlihat terhormat di mata orang lain, belum tentu dia betul-betul terhormat. Dia terlihat terhormat karena Allah sangat rapi menyimpan aibnya. Seandainya Allah bukakan aibnya, selesai sudah. Betul? Betul apa enggak? Oke. Kita diskusi hari ini, kita kesana kemari aja ya. Nanti boleh teman-teman misalkan ada yang punya pertanyaan, boleh ngacung ya. Kita diskusi asik aja lah. Nyambung kesana kemari, materinya enggak sengaja tidak Anda bikin urut, nanti antum yang ngurutin sendiri-sendiri gitu ya. Orang punya masa lalu sebagian yang buruk, ada sebagian orang yang punya masa lalu baik. Yang baik tidak boleh sombong, yang buruk tidak boleh insecure, tidak boleh putus asa dari rahmat. Merasa salah itu soleh, merasa soleh itu salah. Orang kalau merasa dirinya baik itu kesombongan, itu ujub, itu penyakit, itu dosa. Orang malamnya tahajud, kemudian paginya petentang-petenteng merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, tidak bagus. Tapi merasa salah itu justru soleh. Ketika kita melakukan satu dosa, kemudian kita merasa menyesal, kita malu, kita merasa hancur berkeping-keping, kita berusaha mendekat kepada Allah, istighfar, menyesal, sedih. Bisa jadi yang berdosa ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang berbuat baik tapi ujub. Kenapa kita mesti punya cara berpikir begitu? Karena orang tidak ada yang tahu dia meninggal dalam keadaan apa. Su'ul khotimahkah atau khotimah. Karena ingin membacakan satu hadis yang sangat luar biasa. Hadis ini menyeimbangkan antara rasa takut dan harapan. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fil kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada seorang yang seumur hidupnya dia melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, melakukan amalan-amalan ahli surga. Sampai digambarkan jarak antara dia dengan surga tinggal satu jengkal. Fayasbiqu alaihi kitab. Ternyata ketentuan Allah berkata lain. Di akhir hayatnya fayamalu bi amali ahlin nar. Dia mengerjakan perbuatan penduduk neraka, fayadkhuluha. Tidak jadi masuk surga, malah masuk neraka. Dan ada sebaliknya, orang yang seumur hidup melakukan perbuatan dosa, maksiat, keji, perbuatan penduduk neraka, sampai gambarannya neraka tinggal satu jengkal lagi. Ternyata ketentuan Allah lain, sebelum dia wafat, dia melakukan satu kebaikan, dia masuk surga. Dikisahkan dulu Bani Israel punya dua orang kakak beradik. Jadi sang kakak ini ceritanya tinggal di lantai 2. Sang kakak tinggal di lantai 2. Si kakak yang di lantai 2 ini setiap hari kerjanya ibadah. Salat, zikir, doa, munajat. Pokoknya baik aja terus ini kakaknya. Berpuluh-puluh tahun. Di lantai bawah ada adiknya.
adiknya ini setiap hari maksiat. Yang dugem, yang minum khamr, yang setiap hari zina. Suatu ketika sang kakak yang soleh ini terbetik di dalam hatinya, kayaknya enak ya, ya adikku maksiat tiap malam. Aku tak nyoba maksiat sekali, nanti setelah aku maksiat tinggal tobat. Adiknya mikir, ya Allah capek aku ini maksiat. Lelah aku dengan semua ini. Dah bosen, aku pingin sekali-kali lah tak naik bareng sama kakakku, pingin ikut ibadah sebentar, pingin ngerasakan nikmatnya beribadah. Subhanallah, kakaknya turun, adiknya naik. Kakak yang lagi turun kepleset di tangga, jatuh. Akhirnya nimpa adiknya, mereka berdua jatuh, berguling-guling di tangga, sampai bawah dua-duanya mati. Sang kakak yang ahli ibadah dimasukkan neraka, yang adiknya ahli maksiat dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Niat baik atau niat buruk di akhir hayat. Loh, kan sama-sama belum. Kakaknya belum maksiat sama sekali, adiknya belum beribadah sama sekali. Ini pelajarannya apa? Bagi Anda yang merasa soleh, jangan sombong. Kau udah tahu, kau nanti akhirnya husnul khotimah apa enggak? Dan bagi kita yang merasa berlumuran dosa dan hitam, jangan putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh. Allah Maha Pengampun. Allah selalu punya banyak cara untuk ngatur skenario kehidupan hamba. Maka takutlah kamu kepada Allah, yang mana ketakutan itu tidak menghilangkan rasa harapanmu kepada Allah, dan berharaplah kepada Allah sampai di titik di mana kamu tidak berani melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi jangan terus habis dengar cerita ini, oh enak nek seumur hidup maksiat ya. Nanti aku tak tinggal akhir hayat tobat. Masalahnya kamu bisa memastikan enggak matinya jam berapa, terus bisa mbak undur 5 menit kau tobat dulu. Bisa ngatur gitu? Kalau bisa ngatur gitu enggak apa-apa masalahnya. Kalau kita belum tentu bisa ngatur seperti itu. Maka jangan ada niatan yang seperti itu. Hadis ini dibacakan bukan untuk supaya muncul niat yang seperti itu. Kita enggak bisa ngatur matinya jam berapa. Jadi jangan ada yang coba-coba, ya akhir anak tak maksiat dulu ya toh. Nanti anak kok udah umur 63 baru anak tobat. Emang ente sampai 63 yakin? Yakin? Oh, subhanallah, Allah sesuai prasangka hamba. Moga antum sampai usia 63. Ini. Gitu. Ada kisah pelacur yang umur hidupnya zina, tapi kemudian di akhir hayat ngasih minum anjing. Pakai sepatunya yang kotor. Ternyata Allah ridho dengan amal itu. Maka Allah ampuni semua dosanya, pelacur itu dimasukkan ke dalam surga. Apa intinya? Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu ada kebaikan kecil yang kita kerjakan. Ternyata kebaikan kecil yang kita remehkan itu di situ ada ridhonya Allah, kita bisa masuk surga karena itu. Perbanyaklah melakukan amal Oke. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan sebuah kalimat hikmah mutiara yang sangat luar biasa. Sesuai dengan topik yang kita sampaikan kali ini, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin, sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 di dalam 3. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 di dalam 3. Khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahkiru min ta'atihi syai'a la'alla ridahu fi. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Maka kamu jangan pernah meremehkan ketaatan sekecil apapun. Bisa jadi justru ketaatan kecil yang kamu remehkan itulah di situ ada ridho Allah, dan begitu kita melakukan sesuatu yang membuat Allah ridho, kita masuk surga. Yang kita mintakan itu kan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pelacur tadi
melakukan suatu hal yang sepele. Tapi itu kebaikan, ngasih minum anjing. Bukan besar kecilnya kebaikan, tapi kita tidak pernah tahu di dalam kebaikan apa Allah sembunyikan ridhonya. Kalau pelacur ngasih minum anjing, pakai sepatu yang kotor bisa masuk surga. Lah ini bukan anjing, Ustadz. Lah ini bukan pakai botol kotor, ini pakai botol bersih. Yang ngasih minum bukan pelacur, orang baik. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Antum datang tepat waktu, ndak korupsi waktu, bisa jadi itu kebaikan yang Allah ridho. Antum datang full senyum. Ketika ketemu temennya, ada yang awalnya lagi judek, lagi stres, lagi banyak masalah. Ketika ngelihat senyum antum, dia terhibur. Itu namanya sama mas? Hah? Bagas, kapan kita ketemu? Belum pernah? Antum kok senyum-senyum terus? Loh, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Dan barang siapa yang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati sahabatnya, di dalam hati saudaranya, Allah ciptakan 70.000 malaikat yang memintakan ampun untuk dia sampai hari kiamat. Dengarkan baik-baik. Orang yang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaranya, nama amalnya adalah idkhalus surur. Namanya apa? Idkhalus surur. Orang yang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaranya, maka detik itu ketika hati saudaranya itu bahagia, Allah ciptakan 70.000 malaikat yang memintakan ampun untuk dia sampai hari kiamat. Jangan pernah ngeremehkan. Sekedar senyum, sekedar guyon. Tapi jangan bohong ya guyonnya ya. Bikin orang bahagia tidak boleh bohong. Rasulullah tuh guyon tapi Rasulullah tidak pernah bohong. Nah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita ngelihat, oh Masya Allah ada tuan guru datang, kita balik sandalnya. Oh kita ngelihat ada saudara kita kesusahan, kita bantu. Cuma sekedar ngambilkan kopi, sekedar mijeti temen yang capek sebentar, tidak sampai 5 menit, yang penting dia senang. Ternyata dari kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan, bisa jadi salah satunya di situ mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu. Kemudian yang kedua, diantar. Enggak apa-apa, diantar. Ah. Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Bisa jadi justru murkanya Allah ada pada kemaksiatan kecil yang kita remehkan. Cuma merengut, you understand what the meaning merengut? Tahu? Bahasa cemberut. Nah, bahasa Lomboknya apa? Ngecembeng. Nyebeng. Ngecembeng banget. Nyebeng. Nah, bermuka masam. Ganggu orang dengan tangan ataupun lisan yang kecil, sepele, remeh. Ada di zaman Nabi seorang sahabat mengadu, ya Rasulullah, itu perempuan sholat tahajudnya itu panjang setiap malam. Puasanya, puasa sunnahnya banyak, sodakohnya juga banyak. Tapi mulutnya suka nyakiti tetangga ya Rasul. Gimana itu? Ibu ini suka gosip. Kata Nabi Muhammad, hiya finnar, dia di neraka. Jadi jangan sampai pernah kita meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Lo ndak apa-apa wong cuma scroll, cuma ngelihat akhwat joget-joget. Oh jangan salah. Yang kita remehkan itulah justru. Lo saya ndak pernah zina. Memang kau ndak pernah zina. Justru malah orang ketika zina, dia menyesal, dia tobat, diampuni sama Allah. Justru yang cuma sekedar scroll tanpa merasa bersalah, itulah yang berpeluang kena murka.
Karena di murkanya itu adalah di tempat-tempat yang seorang itu meremehkan, di situ dosanya. Bukan besar kecilnya dosa, ayyuhal ikhwah, tapi zat yang maha besar yang kita remehkan itu loh permasalahannya di situ. Malu enggak kita? Loh, wong kita kalau ada bos kita aja malu kok melakukan perbuatan yang salah. Ini kenapa kita enggak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Wa khabba'a wilayatahu baina khalqih. Allah menyembunyikan walinya, para kekasihnya di antara hamba-hambanya, di antara makhluk-makhluknya. Fala tahkiru min ibadihi ahada. Kau jangan pernah meremehkan siapapun di antara makhluk Allah. La'allahu waliyun lillah. Bisa jadi orang yang kita remehkan itu adalah kekasihnya Allah. Saya diajari sama guru saya, kalau hadir majelis itu dipandang wajah orang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan 3 kali. Kemudian katakan, ini semua yang duduk di depan saya, orang-orangnya semuanya jauh lebih baik daripada saya. Yang lebih muda daripada saya, dosanya lebih sedikit dari saya. Yang lebih tua daripada saya, insya Allah pahala dan amal solehnya lebih banyak daripada saya. Jadi itu adalah perasaan yang haram ada di hati seorang mukmin, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Merasa diri lebih baik dari orang lain itu kan sombong. Dan itu kan perasaannya iblis. Iblis ketika ditanya sama Allah, kenapa kau tidak mau sujud? Dia mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Iblis ketika tidak mau sujud ditanya, kenapa kau tidak sujud? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Perasaan aku lebih baik dari dia, perkataan aku lebih baik daripada dia, itu perasaan dan perkataannya iblis. Itu adalah bentuk kesombongan. Dan itu akan menghancurkan kita. Tidak boleh kita meremehkan siapapun. Kekasih Allah itu ada yang wujudnya ulama. Kekasih Allah itu ada yang wujudnya seorang pemimpin daerah, ada yang wujudnya orang kaya yang dermawan, ada yang wujudnya ahli ibadah, ada yang wujudnya orang biasa, ada yang wujudnya dia pekerja, dia orang yang melaksanakan perintah Allah yang fardu saja, tidak tambah sunnah yang macam-macam, dia tidak neko-neko, dia tidak maksiat. Dia kerja mencari sesuatu yang halal dengan sepenuh tenaga yang dia bisa, supaya dia bisa ngasih nafkah kepada keluarga dan supaya keluarganya tidak ngemis, tidak minta-minta. Bisa jadi ada kekasih Allah yang wujudnya seperti itu. Bahkan di zaman setelah Nabi, namanya zaman tabi'in, ada seorang Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya tabi'in, namanya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu orang yang tidak dikenal, orang yang miskin, bahkan kalau tidak dapat makanan, dia bongkar tempat sampah untuk nyari makanan. Tapi Rasulullah pernah mengatakan, inna fil ardi abriya atqiya akhfiya, ada seseorang yang baik, yang bertakwa, tapi tidak dikenal. Di bumi dia tidak dikenal, tapi di langit dia sangat dikenal. Kalau dia minta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan berikan apapun yang diminta sama orang itu. Tidak ada sekat antara dia dengan Allah. Kita jangan pernah meremehkan penampilan orang, walaupun itu orang di pinggir jalan kayaknya mulung. Bisa jadi dia jauh lebih mulia di mata Allah daripada kita. Karena dia nyari makanan yang halal. Bisa jadi dia lebih terhormat daripada kita yang merasa punya kesombongan dibanding orang lain. Ini ada salah satu kisah ya tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu pernah ketika dia lagi nyari makan di Sambah, tiba-tiba ketemu anjing. Terus dia bilang sama anjing, "Jing, ente situ aja. Kau nyari makan di tempatmu, ambil yang layak buat kamu, saya tak di sini nyari yang layak buat saya. Aku ndak akan ganggu kau, kau tolong jangan ganggu saya." Bisa jadi kamu lebih baik daripada saya, bisa jadi aku lebih baik daripada kamu. Dia ngomong kayak gitu sama anjing. Dia bahkan tidak merasa dirinya lebih baik daripada anjing.
Caranya berpikir gimana kok dia merasa tidak lebih baik daripada anjing. Dia bilang sama anjing, penentuannya nanti siapa yang lebih mulia kalau kita sudah sampai di akhirat. Kalau saya berhasil melewati sirat, maka aku lebih baik daripada kamu, wahai anjing. Berarti aku masuk surga. Tapi kalau aku gagal melewati sirat, maka kamu lebih baik daripada saya karena saya masuk neraka. Karena makhluk selain manusia dan jin, hewan itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan. Tapi sekedar untuk mengkisos atau dikisos. Misalkan dulu ada hewan yang pernah nyakiti manusia, atau ada hewan yang pernah disakiti manusia. Antum pernah nyiram kucing pakai air panas misalnya, padahal dia tidak salah apa-apa. Itu nanti di hari kiamat hewan dibangkitkan, terus ditanya, kamu pernah didolimi sama siapa? Sama fulan ya Allah. Nah sudah, kamu balas dulu. Jadi nanti kucing itu akan menyiram kita dengan air panas dari api neraka gitu. Jadi dibalas dulu. Setelah hewan itu membalas atau dibalas, maka hewan itu akan dihancurkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan debu. Maka ketika para penduduk neraka melihat hewan-hewan yang dihancurkan oleh Allah jadi debu, mereka mengatakan seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Hari itu manusia melihat semua yang dia perbuat ketika di bumi, dan orang-orang kafir yang ada di dalam neraka ketika menyaksikan hewan-hewan dijadikan debu setelah mengkisos atau dikisos, dia mengatakan ya laitani kuntu turaba, seandainya aku menjadi debu seperti mereka. Seandainya aku menjadi debu seperti mereka. Seandainya di dunia dulu aku jadi anjing aja, enggak usah jadi manusia. Lebih enak jadi anjing ternyata daripada jadi orang kafir. Kalau aku jadi anjing, dibangkitkan, dikisos, jadikan debu, selesai permasalahan. Tapi jadi orang kafir, setelah dibangkitkan, dimasukkan neraka sampai selama-lamanya. Hal yang paling menyakitkan yang dialami oleh ahli neraka adalah ketika kematian didatangkan dalam bentuk seekor kambing hitam, kemudian kambing hitam itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian pun mati. Maka sejak itu tidak ada lagi yang namanya kematian. Penduduk neraka akan kekal abadi di neraka. Penduduk surga akan kekal abadi di surga. Paham ini? Kita tidak boleh meremehkan siapapun. Tidak boleh kita meremehkan siapapun. Bisa jadi orang yang kita remehkan itu orang yang dicintai Allah. Nanti bisa jadi Allah marah karena kita meremehkan kekasihnya. Allah paling murka kalau kekasihnya disakiti. Di dalam surat Yasin diceritakan tentang diceritakan tentang 3 orang nabi yang berdakwah di suatu kampung ya. Kemudian semua penduduk kampung itu tidak ada satupun yang mau beriman. Bahkan penduduk kampung itu dengan sengaja merencanakan pembunuhan terhadap 3 nabi. Maka ketika rencana itu mau dieksekusi, Allah ceritakan, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung jauh sebuah kota. Dia mengatakan, wahai kaumku, ikutilah para rasul. Rajulun, laki-laki. Kenapa tidak disebut namanya? Karena orang baik, orang soleh, kekasih Allah tidak selalunya masyhur, tidak selalunya terkenal. Kadang ada kekasih-kekasih Allah yang tidak terkenal, tidak viral.
Dia di dunia tidak viral, tidak banyak yang kenal, tapi penduduk langit tahu semua. Rajulun tidak disebut namanya. Walaupun para ulama tafsir menyebutkan namanya Habib An-Najjar. Yas'a, dia berlari. Kenapa dia mesti berlari? Karena ketika keimanan itu sudah memenuhi hati, orang itu akan segera melakukan amal soleh. Dia akan bersegera melakukan amal soleh. Kalian kalau ingin ngecek di hati kalian ada iman apa enggak, cek aja ketika ada panggilan hayya 'alas shalah. Nah, kalau kita bersegera berarti iman kita bagus. Tapi kalau kita nanti dulu HP miring dulu. Ada panggilan pengajian, wow, ada yang datang 7:30, dah sampai sini. Nah, itulah orang punya iman di hati. Dia akan bersegera melakukan amal soleh. Ada panggilan sedekah, yuk ini saudara-saudara kita Palestina butuh bantuan. Berapa yang dia punya di kantong dia keluarkan, walaupun dia lebih butuh. Itu orang tanda di dalam hatinya ada iman. Yas'a, kenapa dia lari, tidak naik mobil Pajero? Dia orang miskin. Dia tidak punya fasilitas, tidak punya alat transportasi. Begitulah iman ketika sudah masuk ke dalam hati, fasilitas tidak menjadi prioritas. Punya jalan, tidak punya tetap jalan. Kan ada nih tipe orang yang kalau mau diajak ngaji, ayo ngaji. Tidak ada yang barengi, tidak ada barengannya. Kalau tidak ada yang goncengin, nggak mau berangkat lah. Nah, ini tanda ini. Jadi kalau orang itu punya iman, mau ada barengannya, mau enggak, dia pikirkan caranya gimana. Cari motor, ndak ada, naik Grab, ya kan? Nah. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang ketika dakwah ndak minta uang. Mereka dakwah itu murni mau memberikan petunjuk dan hidayah. Masyarakat yang hatinya keras, dinasihati bukannya lembut hatinya, malah ngeyel, malah ngamuk. Maka Habib An-Najjar ini ditarik, dipukuli, ditendangi, dihajar, perutnya ditusuk-tusuk pakai tombak, sampai Ibnu Katsir menceritakan di dalam tafsir Quranul Azim, itu ususnya keluar dari perut, sebagian lagi ususnya keluar dari pantatnya. Ini kira-kira orang kalau udah kayak gini bakal mati apa enggak? Dalam keadaan sakaratul maut disebutkan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Wahai para rasul, saksikanlah bahwa aku beriman kepada kalian. Wahai kaumku, saksikanlah bahwa aku beriman kepada Tuhan kalian. Maksudnya Allah, bukan berhala-berhala itu. Qila dkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah mengatakan kepada Habib An-Najjar, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga. Begitu dia masuk surga, Allah nanya lagi, apakah kamu punya permintaan, wahai hambaku? Ya Allah, tolong hidupkan lagi aku ke dunia sekali ya Allah. Saya ingin cerita kepada kaumku bahwa engkau mengampuniku dan memuliakanku dan memasukkan aku ke dalam surga. Aku ingin kaumku tobat. Aku juga ingin kaumku dapat hidayah. Aku ingin mereka diampuni seperti aku dan masuk surga seperti aku. Ini kalau kita yang misalkan ngalami kayak Habib An-Najjar ya, kita dipukuli sampai babak belur, hancur gitu. Terus Allah, kau punya permintaan apa hamba? Kira-kira permintaan kita apa? Balas ya Allah, masuk ke neraka orang-orang itu ya. Itu namanya hati kita. Emang hati kita ini hati penyakit ya. Kekasih Allah itu tandanya hatinya tidak ada benci kepada orang lain. Bahkan dia dibunuh, itu permintaannya supaya yang bunuh dapat hidayah dan masuk surga. Kalau antum ingin tahu ciri-cirinya kekasih Allah itu ciri-cirinya hatinya tidak ada dendam, hatinya tidak ada benci, dia tidak ada suka suudzon sama orang, dah, hatinya bersih. Orang masuk surga kan karena hati kan, bukan karena banyaknya amal soleh kan. Illa man atallaha biqalbin salim, bukan bikathratis shalah. Allah bilang, wahai hambaku, sudah jadi ketetapanku yang mati tidak bisa hidup. Tapi permintaanmu aku kabulkan, akan aku ceritakan kisahmu bukan hanya kepada kaummu, tapi akan aku ceritakan lewat lisan kekasihku Muhammad SAW kepada seluruh penduduk bumi sampai hari kiamat.
Makanya hari ini setiap hari jutaan orang baca surat Yasin. Kecuali yang enggak. Itu pun yang baca kadang-kadang cuma dilewati aja ceritanya, enggak semuanya mau mentadaburi. Padahal kalau mau ditadaburi ini kisah ini dahsyat betul. Kalau teman-teman ingin jadi kekasih Allah, yang nomor satu caranya bersihkan hati dari semua penyakit. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setelah itu Allah tidak menurunkan pasukan apapun. Allah cuma mengirimkan satu malaikat. Malaikat itu diperintahkan untuk berteriak di pintu desa. Ingkanat illa sayhatan wahidah. Satu teriakan. Teriakannya malaikat ini jauh lebih kencang daripada son horeg. Son horeg bisa bikin kaca pecah. Son horeg bisa bikin genteng jatuh dari tempatnya. Teriakan malaikat bukan bikin kaca pecah, tapi bikin kepalanya orang itu pecah karena saking kencengnya. Allah tidak terima kalau kekasihnya disakiti. Allah marah kalau kekasihnya diganggu. Di dalam hadis Arba'in, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti dia telah menantang perang melawan aku. Kata Allah gitu. Yang berani duel satu lawan Allah, mana berdiri orangnya? Hak kasih duit 300.000 sekarang. Ada yang berani nantang Allah gelut satu lawan satu. Berani antum? Berdiri sekarang tak kasih duit. Ya, ada yang berani. Ada dua dosa. Yang dua dosa ini sama dengan nantang perang melawan Allah. Hati-hati jangan sampai kita kena dua dosa ini. Hati-hati bang. Karena orang yang nantang perang sama Allah tidak bakal menang selamanya. Sampai hari kiamat tidak bakal menang. Dua dosa itu, yang pertama disebutkan dalam Al-Quran tentang riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallah wa rasulih. Kalau kamu tidak mau meninggalkan itu, umumkan perang melawan Allah. Bersatu. Tidak usah tak bahas panjang-panjang ya. Yang kedua, yang disebutkan dalam hadis qudsi barusan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasihku, maka dia telah mengumumkan perang melawan aku. Tadi disebutkan apa? Allah menyembunyikan kekasihnya di antara hamba-hambanya. Kita tidak tahu yang mana yang kekasih Allah. Maka kita jangan pernah ngeremehkan siapapun. Barangkali yang kita remehkan itu adalah kekasih Allah. Allah tidak terima, Allah murka, remuk urusan kita. Ustadz, sholat saya lancar. Ustadz, saya puasa sunnah terus. Sedekah saya banyak Ustadz. Saya ikut majelis. Tapi kenapa rumah tangga saya ruwet sekali seperti ini? Mungkin lisanmu pernah menyakiti kekasih Allah tanpa kau sadari bahwa Allah tidak terima, maka hidupmu dibikin ruwet. Bisa jadi tanganmu pernah menyakiti kekasih Allah tanpa kau sadari sehingga urusanmu dibikin ruwet. Guru-guru saya menyampaikan kalau duduk umatnya Nabi Muhammad 40 orang dalam satu tempat, maka pasti salah satu di antaranya ada yang kekasih Allah. Yang kalau doa tidak mungkin ditolak. Yang mana orangnya kita tidak tahu. Maka tidak berani saya meremehkan orang. Kalau saya meremehkan orang yang remuk diri saya sendiri. Menowo bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa menowo? Barangkali yang kita remehkan itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami nih? Bisa dipahami ya? Nah, terakhir. Tadi sebenarnya Ana mau cerita tentang salah seorang sahabat Nabi Muhammad namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini tim medianya Nabi Muhammad. Tapi nanti kapan-kapan aja lah ya. Tak ceritakan di lain waktu. Saya tutup dengan satu kisah lalu kita diskusi tanya jawab. Suatu hari Syekh
Abdul Qadir Al-Jilani sedang berjalan sama muridnya. Muridnya digandeng. Di tengah jalan ketemu sama orang pemabuk, megang botol khamr. Mulutnya tercium bau khamr. Ini jelas-jelas nih orang minum khamr. Si pemabuk ini nanya sama si Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir?" Wahai si Abdul Qadir, apakah Allah itu mampu? Kenapa? Ada apa? Kenapa Mas? Ada apa? Aman? Oke, tak kira ada apa. Ada si Abdul Qadir. Si Abdul Qadir, apakah Allah itu mampu? Apakah Allah mampu? Tanyanya gitu. Saya Abdul Qadir, "Na'am, huwa qadir." Ya, Allah mampu. Jawabannya Syekh Abdul Qadir itu pakai ekspresi muka yang cukup datar gitu. Ditanya lagi sama Abu, "Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir?" Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu? Dijawab sambil senyum. "Na'am, huwa qadir." Ya, Allah mampu. Tanya lagi, "Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir?" Apakah Allah mampu? Maka Syekh Abdul Qadir sambil nangis mengatakan, "Na'am, huwa qadir." Ya, Allah mampu. Nah, muridnya kan heran. Ini pertanyaannya sama, wah jawabannya sama. Kadang muka datar, kadang senyum, kadang nangis. Wahai Syekh, kenapa begitu? Wahai anakku, itu pertanyaan tadi masing-masing ada artinya. Pertanyaan pertama artinya, wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu memberi petunjuk kepada seorang yang bejat dan pemabuk seperti saya? Kata Syekh Abdul Qadir, ya gampang, Allah mampu. Kalau kata Ustadz Lukman, TMBA, terlalu mudah bagi Allah. Allah tinggal bilang kun, fayakun. Terus. Yang kedua, kenapa Anda senyum, wahai guru? Yang kedua itu artinya begini, wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikan orang yang bejat dan pemabuk seperti saya menjadi soleh dan alim seperti Anda? Maka dengan tersenyum saya bilang, ya Allah mampu. Lalu kok yang terakhir nangis? Nah ini yang paling berat. Apakah Allah mampu menjadikan orang yang alim dan soleh seperti Anda menjadi bejat dan pemabuk seperti saya? Syekh Abdul Qadir bilang, iya Allah mampu. Sambil nangis. Yang soleh jangan merasa soleh. Yang hari ini merasa kotor tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Jangan berhenti berharap kepada Allah karena putus asa dari rahmat Allah adalah dosa hati yang besar. Yang hari ini merasa soleh lalu mengentengkan maksiat yang dilakukan, jangan pernah merasa aman dari makar Allah karena merasa aman dari makar Allah ketika bermaksiat itu juga dosa besar. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk desa merasa aman dari makar Allah ketika Allah datangkan bencananya ketika malam hari? Betapa banyak bencana-bencana, gempa, banjir, dan lain sebagainya. Datangnya kapan? Malam hari ketika orang sedang tidur. Dia belum sempat tobat sebelum tidur. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apa penduduk desa merasa aman dari makar Allah ketika Allah datangkan bencana itu waktu duha, ketika mereka sedang main-main? Di Aceh ketika waktu duha jam 8 ketika itu air laut tiba-tiba surut, ikan itu kelihatan di daratan. Orang-orang rame-rame ke laut untuk ngambil ikan. Yang terjadi apa berikutnya? Tsunami. Itu kalau matinya sebelum syahadat gimana? Sedangkan ada seorang sahabat Nabi dijamin masuk surga oleh Nabi 3 kali karena beliau punya amalan setiap mau tidur, setiap sebelum tidur pasti beliau menyempatkan waktu sejenak. Ya Allah,
Aku memaafkan semua orang yang hari ini menyakitiku ya Allah. Saudaraku fulan, aku sudah memaafkan dia ya Allah. Hilangkan rasa ghil di dalam hatiku. Aku pingin ketemu dia besok pagi dalam keadaan hatiku lapang. Ini masuk surga karena punya aktivitas, bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Setiap mau tidur maafkan orang. Hah? Semoga kita termasuk orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah. Kita dipilihkan guru yang membimbing kita. Kita didekatkan dengan ilmu, kita didekatkan dengan para ulama, kita didekatkan dengan para solihin, kita didekatkan dengan para atqiya. Allah pilihkan kita circle yang baik. Kalau antum dapat circle yang baik, pertahankan. Semoga dengan circle itu menjadi penunjang kita beramal soleh, sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.